Anda kembali di Anjus Pagi, pemirsa. Pesta narkoba di Makassar digerebek polisi. Polisi mengamankan 7 pelaku, 4 diantaranya adalah pelajar dan 1 pria parubaya pemilik tempat. Polisi menggerebek pesta miras dan narkoba di sebuah rumah di Kecamatan Mamajang, Makassar, Sulawesi Selatan. 7 orang diamankan berada dalam satu ruangan dengan kondisi mabuk. Sementara 4 diantaranya masih berstatus pelajar dan 1 merupakan penyedia tempat pesta narkoba. Polisi juga mengamankan alat isap sabu dan 6 saset narkoba siap edar serta bahan pembuat tembakau sintetis. Disinyalir 1 pelaku merupakan pengedar narkoba di kalangan pelajar di Makassar. Ketujuh pelaku dibawa ke Satreskrim Polrestabes Makassar guna proses hukum lebih lanjut. Dari Makassar, Sulawesi Selatan, Syahrul Adiaksa Ainus melaporkan. Direktorat Tindak Pidana Narkoba Barreskrim Polri memusnahkan 2,1 ton narkoba berbagai jenis. Narkoba yang dimusnahkan berasal dari pengungkapan kasus di kawasan Cilegon, Banten. "2,1 ton narkoba berbagai jenis dimusnahkan di kawasan industri Cilegon, Banten, Kamis dini hari. Barang bukti yang dimusnahkan antara lain terdiri dari sabu sebanyak 1,33 ton, 335.000 butir ekstasi, 85,95.000 gram ganja, 18,4 kilo sinte, dan 1,1 kilogram ekstasi, juga sejumlah narkoba jenis lain. Sebelum dimusnahkan, seluruh narkoba dicek keasliannya oleh tim Puslap 4 Mabes Polri. Narkoba dimusnahkan dengan cara dimasukkan ke dalam tungku pembakaran dan dibakar hingga menjadi abu. Untuk mengungkap dari Oktober 2024 sampai dengan Oktober 2025. Jadi posisinya tuh pas tahun. Ya. Jadi selama periode tersebut Barreskrim Polri beserta Polda jajaran telah berhasil mengungkap 49.306 kasus narkoba dan menahan tersangka sebanyak 65.572 orang. Sebelumnya, Direktorat Tindak Pidana Narkoba Barreskrim Polri juga telah melakukan pemusnahan narkoba di lapangan Bayangkara, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan pada Rabu siang. Dari Jakarta, Helmi Sajangbati, A-News melaporkan. Presiden Prabowo Subianto pimpin pemusnahan 214,84 ton narkotika. Barang bukti pengusutan kasus narkoba oleh kepolisian periode Oktober 2024 hingga Oktober 2025. Presiden Prabowo dukung penuh penegakan hukum, terutama penanggulangan narkoba yang rusak masa depan bangsa. Presiden Prabowo ikut memusnahkan barang bukti narkoba yang disita oleh Polri yang digelar di lapangan Bayangkara Mabes Polri, Jakarta Selatan, Rabu siang. Sebanyak 214,84 narkotika senilai lebih dari 29 triliun rupiah merupakan barang bukti hasil pengusutan kasus narkoba oleh kepolisian bersama instansi terkait periode Oktober 2024 hingga Oktober 2025. Barang bukti narkotika yang dimusnahkan antara lain ganja, sabu, ekstasi, hingga etomidate. Pemusnahan narkotika ini bertujuan untuk mencegah dan memberantas peredaran narkoba yang berdampak buruk pada masyarakat, terutama generasi muda usia 15 hingga 24 tahun. Pemusnahan barang bukti narkoba hasil bekerjanya Polri selama 1 tahun, Oktober 24 sampai Oktober 25. Yang berhasil mereka sita, rebut adalah 214,84 ton, yang nilai uangnya adalah 29,37 triliun rupiah. Dan bila tidak berhasil mereka cegah atau mereka sita, mereka tangkap, itu bisa digunakan oleh 629 juta manusia. Saya dalam hal ini menyampaikan penghargaan saya sebesar-besarnya kepada seluruh
anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia dimanapun sedang bertugas. Selain penindakan, Polri juga memberantas narkoba dengan pencegahan hingga penanganan korban penyalahguna narkoba. Dari Jakarta, Ismalia Rama Romadona, iNews melaporkan. Presiden Prabowo Subianto gelar rapat dengan sejumlah menteri bidang ekonomi di Istana Kepresidenan Jakarta. Menteri Perekonomian Erlangga Hartarto mengatakan dalam ratas membahas pertumbuhan ekonomi dan program unggulan dijadikan target untuk dilanjutkan di 2026 mendatang. Bapak Presiden ingin mendapatkan update mengenai perkembangan daripada perekonomian, dan tadi disampaikan bahwa relatif perekonomian dari berbagai indeks angkanya cukup baik, dan beberapa indikator-indikator terkait dengan konsumsi, misalnya indeks konsumen juga masih di atas 100, 115, retail juga baik 5,8, PMI 50,4, dan kemarin terkait dengan investasi juga 1.434,3 triliun. Dan kalau kita lihat dari beberapa data termasuk Mandiri Spending Index juga angkanya menaik di akhir tahun ke 297, dan ini sejalan dengan indeks dari perbankan yang lain. Kemudian dari segi produksi, utilisasi produksi juga meningkat, dan kemudian Bapak Presiden juga menanyakan terkait dengan beberapa program-program unggulan yang sudah dijadikan target. Jadi kami juga sampaikan terkait dengan program-program yang dilanjutkan di tahun 2026. Pemirsa, istri Hakim Juyamto terdakwa kasus suap CPO Dia Ayu Kusuma Wijaya menangis di ruang sidang usai mendengar tuntutan 12 tahun penjara terhadap suaminya. Juyamto yang merupakan Ketua Majelis Hakim Perkara Korporasi CPO atau CPO dituntut 12 tahun penjara dalam perkara suap berujung vonis lepas terdakwa korporasi di kasus ekspor crude palm oil atau CPO. Sang istri Dia Ayu pun tak kuasa menahan tangis mendengar tuntutan JPU terhadap suaminya. Selain Juyamto, jaksa penuntut umum juga menuntut 4 terdakwa lain yang merupakan hakim dan panitera yang terlibat dalam kasus suap ini, yakni Agam Syarif, anggota Majelis Hakim Perkara Korporasi CPO atau CPO, dituntut 12 tahun penjara dan denda 500 juta rupiah subsidi 6 bulan kurungan. Berikutnya ada Ali Muhtarom yang merupakan anggota Majelis Hakim Perkara Korporasi CPO dituntut 12 tahun penjara dan denda 500 juta rupiah subsidi 6 bulan kurungan. Muhammad Arif Marianta, mantan Wakil Ketua PN Jakarta Pusat, dituntut 15 tahun penjara dan denda 500 juta rupiah subsidi 6 bulan kurungan. Wahyu Gunawan, mantan panitera muda PN Jakarta Pusat, dituntut 12 tahun penjara dan denda 500 juta rupiah subsidi 6 bulan kurungan.